Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadhihi al-lailah yaumul khamis lailatul jum'ah 14 Agustus 2025 bertepatan dengan hari ke-19 dari bulan Safar 1447 Hijriah. Maka pada kesempatan ba'dal maghrib ini di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi di Darmasraya, Sumatera Barat, di Ma'had Muqbil, kita melanjutkan kajian dari kajian akidah ahli sunnah wal jamaah dari kitab yang ringkas namun penjelasannya panjang. Kitab yang ringkas yang berjudul Lamiyah Syekhul Islam, syair sekitar 16 syair yang ditulis dohirnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka telah kita lalui dari beberapa poin, dan insya Allah mulai besok atau mulai pekan depan ditasmi dari awal matan ini. Maka kita masuk kepada ucapan penulis, wa ukiru bil mizani wal haudil ladzi arju bi an yamunhu rayyan anhalu. Maka aku menetapkan tentang al-mizan, timbangan, wal haud, telaga untuk Nabi, yang mana ini semua diharapkan aku bisa mendapatkannya. Maka ini pembahasan yang akan kita bahas di dalam permasalahan syair ini dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang al-mizan dan juga tentang al-haud. Maka kalimat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ukiru, maka dia adalah dari segi i'rab ukiru fi'lun mudhari dari fi'lun madhi aqarra, fi'lun mudhari'nya yukiru, maka diganti ya-nya dengan hamzah jadi ukiru, aku menetapkan, dan masdarnya iqraran, penetapan. Maka makna ukiru fi'lun mudhari' marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim, dan fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana. Maka takdirnya di sini aku. Maka maknanya aku menetapkan. Maka al-iqrar barakallahu fikum, the iqrar, the meaning is al-isbat, penetapan. Like Allah said in Al-Quran, walakum fil ardi mustaqar, walakum fil ardi mustaqarrun, ay subutun, qararun wa subutun. Maka di dalam ayat Al-Quran disebutkan di surat Al-Baqarah, setelah diturunkan Adam dan istrinya karena melaksanakan dosa diusir dari surga, maka walakum fil ardi mustaqar, maka bagi kalian tinggal di bumi mustaqar, dalam keadaan
tinggal permanen di bumi. Tentunya setelah itu mati dan akan dibangkitkan dan kembali ke surga. Namun poinnya, walakum fil ardi mustaqar, maka kalian diusir dari surga dan duduk tinggal di bumi dalam keadaan mustaqar, dalam keadaan subut, dalam keadaan permanen di waktu tertentu sampai meninggal. Maka ini makna asal dari mustaqar, yakni iqrar. Jadi ukiru adalah penetapan, menetapkan. Maka maknanya ukiru, aku menetapkan. Adapun dari segi istilah, iqrar adalah al-iktiraf wa huwa sayyidul adillah. Maka di istilah fikih, makna iqrar adalah pengakuan. Dan pengakuan ini di dalam hukum, terutama hukum pengadilan, sayyidul adillah, dia adalah tuannya dari pendalilan. Maka jika seseorang dituduh dia mencuri, seseorang dituduh dia membunuh, maka para polisi hanya bisa menerka dengan modus operandi, kemudian datang di tempat kejadian TKP, dan dari pertanyaan soal jawab, dan yang paling poin, siapa orang akhir yang bertemu dengan korban. Ini kebiasaan mereka, para detektif, para polisi. Maka di sini terdapatlah tersangka ada 5 orang. Maka mana dari 5 orang itu yang benar-benar the real qatil, the real dari killer? Who is the killer? Siapa yang membunuh korban ini? Maka dari 5 itu diperiksa dari modus operandi, dari TKP, dari pertanyaan-pertanyaan, siapa yang paling terakhir melihat korban. Akhirnya diakui oleh tetangga, korban terakhir sebelum meninggal maghrib, maka asarnya itu berjalan dengan si fulan. Nah, si fulan ini dari kelima yang paling dicurigai, kemudian dengan berbagai sistem yang dilakukan oleh mereka, akhirnya ditekan, under pressure, dengan ancaman dan dengan ucapan-ucapan yang buruk, akhirnya mengaku, saya telah membunuhnya. Fahada huwa al-iqrar. Maka makna dari iqrar pengakuan, dan ini adalah dalil yang paling kuat. Kama yusbitul had bi ahadil amrain. Maka begitupun di dalam Islam tidak dijatuhi hukuman had seperti potong tangan, seperti yang berzina, muhsan, dirojam, dibunuh. Maka tidak bisa melaksanakan yang demikian illa bil iqrar, kecuali dia mengaku. Maka oleh sebab itu pengakuan al-iqrar adalah sayyidul adillah. Dia adalah dalil yang paling kuat. Maka oleh sebab itu dulu Nabi mengambil penghukuman tentang rojam. Permasalahan seperti ini permasalahan yang sangat agung. Seseorang akan dibunuh gara-gara berselingkuh. Maka ini tidak sembarangan membunuh muslim. Dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka harus benar-benar dia itu memang melaksanakannya. Kemudian di dalam hadis yang banyak bahwa Nabi menghukumi dari para sahabatnya seperti Ma'iz ibni Malik al-Aslami dan Al-Ghamidiyah di kisah yang lain. Maka untuk Ma'iz, maka telah datang hadisnya, dia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim
Dan juga untuk kisah Al-Ghamidiyah, di mana disebutkan di riwayat Muslim, ja'a Ma'iz ibn Malik ila Nabi, faqala ya Rasulullah tahhirni, faqala waihak irji fastaghfirillah wa tub ilaih. Qala fa raja'a ghayra ba'idin, summa ja'a faqala ya Rasulullah tahhirni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waihak irji fastaghfirillah wa tub ilaih. Qala fa raja'a ghayra ba'idin, summa ja'a faqala ya Rasulullah tahhirni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mislu dzalika hatta idza kanat ar-rabi'ah qala lahu Rasulullah fima utahhiru. Qala minaz zina. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay jununun fa ukhbira annahu laysa bimajnun. Faqala asyariba khamran, faqala rajulun fastankahahu falam yajid minhu rih al-khamr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azanaita, faqala na'am, fa amara bihi birajam. Maka lihat di sini kita berikan contoh bagaimana ikrar, pengakuan itu sekuat-kuatnya dalil di saat dikisahkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ma'iz ibn Malik, seorang sahabat yang mana dia berselingkuh dengan perempuan dan dia sudah menikah. Lihat bagaimana bahayanya selingkuh. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah tahhirni, wahai Nabi, sucikan dosaku. Dia merasakan dosa yang besar, berselingkuh. Perempuan punya suami dan dia punya istri, berselingkuh. Maka akhirnya Nabi mengatakan irji, pulang, minta ampun sama Allah, diampuni dosa-dosamu, pulang. Maka kembali pulang dan balik lagi tidak lama kemudian. Terus berulang seperti ini. Nabi mengatakan pulang. Nabi tidak mengetahui apa yang dilakukan. Dia mengatakan sucikan aku. Dosa apa yang dia lakukan? Maka kembali minta ampun kepada Allah, selesai. Dipikirnya antara dia dengan Allah, seperti meninggalkan sholat misalnya, seperti melaksanakan antara dia dengan Allah dari dosa-dosa yang cukup dengan istighfar dan yang lainnya, taubat. Namun kenyataannya bukan itu. Maka dia kembali kepada Nabi. Kemudian di riwayat sampai yang keempat Nabi mengatakan pulang, minta ampun kepada Allah. Akhirnya sama dibalas, sucikan dosaku. Maka akhirnya Nabi menanyakan, pensucian dari apa? Fima utahhir, disucikan dari apa? Az-zina. Kata dia, dari perbuatan zina. Maknanya aku telah berselingkuh dengan perempuan lain. Maka di sini dia poinnya. Nabi menanyakan apakah orang ini gila? Orang yang ada di depannya mengatakan, tidak ya Rasulullah, Ma'iz ibn Malik bukan orang gila. Kalau ODGJ, ya ODGJ. Maka ODGJ benar. Apa singkatannya? Al-Muhim, bukan orang gila. Dan yang kedua, apakah orang ini sekarang minum khamr? Dia ngomong seperti ini. Akhirnya para sahabat mencium mulutnya, tidak bau khamr. Kemudian kalau begitu, orang ini ditanya oleh Nabi, azanaita, apakah kamu berselingkuh? Kamu sudah mempunyai istri dan melaksanakan itu? Qala na'am. Ini dia poin pendalilan, pengakuan. Maka ikrar adalah sayyidul adillah. Dia adalah dalil yang paling kuat. Fa'amara bihi birajam. Maka Nabi memerintahkan dia untuk dirajam. Maka ini kisah tentang permasalahan ikrar. Dan begitu pun hadis-hadis yang lain, banyak diantaranya kisah Al-Ghamidiyah. Kalau tadi laki-laki, begitu pun perempuan. Datang dalam keadaan bunting kepada Nabi.
dikatakan, "Ya Rasulullah, aku hamil, maka tahhirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Nabi menyuruh dia pulang. Mensucikan dari apa? Minta ampun kepada Allah sama. Akhirnya yang terakhir, "Ya Rasulullah, laqad zanait," bahwa ini yang di perut adalah dari hasil zina dengan fulan ibnu fulan, penggembala di tanah yang kosong, penggembala kambing itulah. Akhirnya Al-Ghamidiyah ini karena dia mengaku, "Tahhir, sucikan aku," maka akhirnya pulang sampai apa yang ada di perut kamu itu dilahirkan. Karena apa dosanya yang di perut? Kalau di rojam sekarang, yang di perut butuh makanan dan minuman dari ibunya. Maka akhirnya setelah melahirkan datang kepada Nabi, masih katanya waktu nifas. Datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tahhirni, aku telah nih." Masih merah bayinya, masih waktu nifas. Maka dikatakan oleh Nabi, "Irji'i, kembali kamu sampai selesai sesusuan 2 tahun. Lihat bagaimana perempuan ini ingin mensucikan. Setelah melahirkan dengan capek, kemudian menyusui 2 tahun susuan, kemudian dia membawa bayinya dalam keadaan membawa roti. Roti yang biasa kita makan. Maka ingin memperlihatkan, nih anak udah makan roti, tidak butuh lagi kepada susu ibunya 2 tahun. Maka akhirnya, "Ya Rasulullah, al-an tahhirni, sekarang sucikan aku." Maka akhirnya diperintah untuk dirojam. Kesimpulannya, barakallahu fikum, bahwa 2 kisah ini Nabi tidak semena-mena untuk merojam, membunuh kaum muslimin, kecuali dengan pengakuan. Dan pengakuan ini dinamakan iqrar, maka kembali kepada ucapan Syekhul Islam, "Wa uqiru," dan aku mengikrarkan, mengakui, bil mizani wal haudi, dengan 2 perkara yang akan datang di hari akhirat. Maka perkara-perkara yang akan kita bahas sekarang, mulai dari mizan, kemudian haud dan yang lainnya, as-sirat, itu semuanya perkara-perkara yang kelak akan terjadi di hari akhirat. Dan ini adalah perkara yang gaib. Maka kita harus beriman kepadanya. Maka ucapan "wa uqiru bil mizani wal haudi" ay wa tarifu fi qalbi bil mizan wal haud iktirafan jaziman. Maka maknanya di sini, aku mengakui dengan pengakuan yang sebenar-benarnya di hatiku yang paling dalam, bahwa hari kiamat itu akan ada timbangan dan akan ada al-haud, telaga. Maka aku beriman kepada timbangan dan haud ini, dan ini adalah usul iman yang ke-6. Masuk kemana usul iman yang ke-6? Antu'mina bil yaumil akhir, dan beriman kamu kepada hari akhir. Maka permasalahan mizan, permasalahan haud, permasalahan as-sirat akan melewati jembatan, itu semuanya iman kepada hari akhir. Maka tidak benar keimanan seseorang sampai dia itu beriman kepada hari akhir. Maka oleh sebab itu Nabi mengatakan di dalam hadis ma'ruf, hadis Jibril, ditanya Nabi tentang iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar, hadis Jibril. Maka Jibril menanyakan, "Fa akhbirni 'anil iman, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu iman." Maka disebutkan, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." 6 keimanan itu, kata Nabi kepada Jibril. Apa itu? Iman kepada Allah,
iman kepada malaikat, iman kepada rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir dan kepada qada dan qadar. Maka selesai dari permasalahan wa ukiru, aku menetapkan. Sekarang bil mizani, apa itu mizan? Maka al mizan itu adalah timbangan, dan timbangan ini hakiki, benar adanya. Maksudnya bagaimana? Ahlus sunnah meyakini bahwa kelak manusia itu akan ditimbang amal-amalnya dan yang lainnya, seperti akan kita bahas. Timbangannya hakiki, itu maknanya. Jadi ayat-ayat tentang mizan dan hadis itu benar-benar timbangan nanti ada, hakiki. Adapun kelompok ahlul bidah kal Mu'tazilah. Soal Mu'tazilah say the mizan, al-mizan is nowhere, tidak ada. Wa qalu huwa ibarah anil adl. So the meaning al-mizan is nothing, but the meaning is justice. And justice for all. So this the mizan. Jadi maknanya mizan itu tidak berbentuk, tidak ada nyatanya dilihat nanti di hari kiamat, namun dia adalah ibarat dari keadilan Allah and justice for all. Bahwa Allah Maha Adil untuk semua manusia akan dihisab dan jin. Maka di sini poinnya, kelompok ahlul bid'ah mengatakan mizan itu tidak ada. Lalu bagaimana dengan Al-Quran dan Sunnah tentang mizan? Itu hanya ibarat, itu hanya pertanda bahwa Allah Maha Adil. Nah, jadi artinya mizan itu Allah Maha Adil. Wa hada batil. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran? Maka mereka menafikannya. Lalu mana pendalilan? Where is the dalil al-mizan in the hereafter? The dalil from al-kitab and sunnah. Amal kitab kama qala ta'ala wa nada'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamah. Maka kami akan membawakan timbangan-timbangan yang adil di hari kiamat. Maka ini disebutkan Allah akan mendatangkan timbangan-timbangan. Berarti timbangannya bukan hanya satu dipakai bersama. Misalnya menimbang untuk kaum Nuh, kemudian ditimbang lagi kaum Lut, ditimbang lagi kaum yang setelahnya Nabi Muhammad kita. Mizannya itu saja, tidak. Dohirnya wa nada'ul mawazinal qista. Kami mendatangkan mizan-mizan, dan itu sangat mudah untuk Allah untuk mendatangkan mizan. Setiap orang ada timbangannya, itu mudah. Dan begitu pun di dalam ayat Al-Quran, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Ada qiraah siapa? Al-Kisai dari surat Al-Qari'ah, yang maknanya fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amalan baiknya berat, maka dia akan hidup di surga yang penuh kenikmatan. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun yang ringan timbangan kebaikannya dan timbangan keburukannya lebih berat, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dilemparkan dan tinggal di neraka hawiyah, neraka yang sangat menggelegar. Ini pendalilan di Al-Quran. Dan juga Allah berfirman, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuh faulaika alladziina khasiru anfusahum
fi jahannam khalidun. Maka di ayat ini pun sama disebutkan barang siapa yang timbangannya kebaikan berat, maka dia dalam keadaan penuh kebahagiaan dimasukkan surga. Wa man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang amalan kebaikannya ringan dan lebih berat amalan keburukannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka mereka orang-orang yang merugi di hari kiamat. Fi jahannam khalidun, mereka kekal di api neraka. Ini pendalilan di Al-Quran yang banyak sekali. Lalu pendalilan yang lain banyak juga di As-Sunnah. Seperti datang dari hadis Abi Hurairah, yang mana hadis ini masyhur. Ada yang ingat pendalilan tentang mizan? Tidak ada mikrofon. Maka disebutkan untuk lebih cepat, Nabi mengatakan kalimatan khafifatan 'alal lisan, sakilatan fil mizan, habibatan indar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka di dalam hadis disebutkan kalimatan, two words or two sentences, khafifatan, easy in the tone, kalimatan khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan, but very high or very weight in mizan, habibatan indar rahman, two words or two sentences, Allah very like it. What is this? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua ucapan, dua kalimat yang mana sangat mudah di lisan namun berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yakni oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah, yang menjadi poin sakilatan fil mizan. Dua kalimat ini mudah di lisan tetapi berat di timbangan. Maka sahihnya di dalam hadis timbangan. Kemudian di dalam hadis-hadis banyak sekali tentang permasalahan sifatul mizan. Maka mizan ini mempunyai sifat, dan sifat mizan ini menunjukkan bahwa mizan itu ada. Maka dari sifat mizan, barakallahu fikum, lahu kifatan, hissiyatan, musyahadatan, bahwa dia mempunyai dua neraca. Seperti timbangan yang dua neraca. Sering kalian belanja di pasar, maka ditimbang dua neraca. Maka itulah dari sifat mizan. Pendalilannya di hadis apa? Hadis al-bitaqah yang ma'ruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa sahahu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i fi Jami' Sahih. Disebutkan hadis panjang ini kita ringkas bahwa yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah, akan didatangkan seseorang di hari kiamat yang mempunyai 99 gulungan yang semuanya dicatat keburukan. Maka dikatakan oleh Allah, hal indaka khairun, apakah kamu masih mempunyai kebaikan? La ya Rabb, tidak. Namun dikatakan, apakah penulis-penulisku mendolimi kamu? Tidak wahai Allah, ini benar apa yang aku lakukan. Lalu kamu tidak mempunyai kebaikan sedikit pun? Dia merasa putus asa mengatakan, tidak wahai Allah. Maka Allah yang maha adil mengatakan, bal indaka khairun la adlimuka al-yawm. Aku tidak akan pernah mendolimi kamu, bahkan kamu mempunyai kebaikan. Apa itu? Lihat, orang ini tidak sadar bahwa dia selama di dunia, meskipun dosa-dosanya besar tadi 99 gulungan, setiap satu gulungan dibuka sejauh mata memandang ke cakrawala. Seperti itu. Isma al-aulad iz'aj alaikum. Tidak iz'aj, kalimu uskut. Tidak iz'aj.
kalimu irmihim binihal hatta yadkhulun ilal bait. Maka di sini disebutkan bahwa orang ini putus asa dan mengatakan tidak punya kebaikan. Allah mengeluarkan dari hatinya bitokoh la ilaha illallah, kartu la ilaha illallah. Dari sini menunjukkan orang yang muwahhid, meskipun dia durjana, tukang korupsi, tukang zina, tukang dan seterusnya, namun dia tidak pernah melaksanakan kesyirikan. Doanya dia hanya kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, meminta rizki, meminta kesehatan kepada Allah. Maka di sini dia mendapatkan bitokoh la ilaha illallah. Semoga Allah memberikan kepada kita bitokoh la ilaha illallah. Maka Allah mengeluarkan dari hatinya bahwa orang ini muwahhid. Maka orang ini dalam keadaan putus asa pun mengatakan, ya Rabb, ma hadhihi al-bitaqah ma hadhihi sijillah. Wahai Allah, apa bandingannya kartu la ilaha illallah yang zahirnya kecil tipis, wallahu a'lam, tidak kita katakan seperti kartu yang ada pada kita, KTP dan yang lainnya misalnya. Namun di sini orang ini pun merasakan bahwa kartu ini kecil dibanding 99 gulungan yang buruk dicatat padanya. Maka dia mengatakan, ma hadhihi bitaqah ma hadhihi sijillah. Ya Rabb, apa faedahnya? Timbangan tadi akan menjadi ringan atau berat, apa faedahnya? Maka Allah mengatakan dengan penuh keadilan, la azrimukal yaum uhduri al-mizan. Bawakan mizan. Dohirnya setiap orang mempunyai mizan. Mana mizannya dia? Maka mizannya dia mempunyai dua timbangan, dua neraca. Maka di hadis disebutkan farufi'atis sijillat wa suqilatil bitaqah. Fawudi'a al-bitaqah fil mizan, fawudi'a as-sayyi'at aw tis'awatisina sijillat fi kiffah. Maka disimpan di neraca 99 gulungan dan disimpan di neraca yang satu bitaqah. Fatashati sijillat wa rufi'atil bitaqah. Maka bitaqah la ilaha illallah menjadi berat dan terangkatlah 99 gulungan yang dia pikir tadi tidak ada apa-apanya bitaqah ini. Maka di hadis disebutkan la yasqulu ala ismillahi syai'an. Maka tidak ada yang lebih berat dari ucapan Allah ataupun la ilaha illallah. Maka lihat bagaimana keutamaan tauhid. Maka pelajaran-pelajaran tauhid itu sangat penting. Orang-orang mengatakan, Allah ahli sunnah nih pelajarannya tauhid terus. Tauhid terus. Menyembah Allah yang esa, menyembah Allah yang esa. Emang kenapa? Setiap hari kita melaksanakan peribadatan tauhid dan mengajari manusia kepada peribadatan tauhid, tidak bosan. Dan berapa banyak dari kaum muslimin yang salat dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, namun diajak oleh imam masjidnya misalnya, ayo bulan depan kita hadir ke kuburan wali fulan. Untuk apa? Ngalap barokah. Akhirnya dibawa ke kuburan Sunan fulan, atau kalau di sini mungkin Buya fulan, ataupun Tengku fulan, dari orang-orang soleh. Kemudian ngalap barokah. Wahai Tengku, wahai Buya, wahai dari orang-orang yang dilampaui seperti itu, berikanlah kesehatan kepada istriku, berikanlah kami rizki, dan seterusnya. Akhirnya melaksanakan kesyirikan. Padahal dia di shaf awal kalau sholat. Padahal dia sholat 5 waktu dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka ilmu tauhid itu hakikatnya adalah bukan hanya teori dan butuh diamalkan. Maka berapa dari banyak kaum muslimin yang berkuar-kuar, Allah itu salafiyin ngajarnya kitab tauhid terus, tidak bosan.
Maka kita katakan memang ini ilmu yang sangat mulia dan kita tidak bosan. Dan berapa manusia yang mengaku muslim tetapi tidak mengetahui tauhid, mereka datang ke dukun. Berapa muslim yang membuka warung makan Ampera datang ke dukun, sehingga agar orang-orang yang makan merasa enak sehingga laku. Maka dia bekerja sama dengan iblis, dengan syaitan. Salat? Iya, salat 5 waktu. Tapi melaksanakan seperti itu iya, karena ini cari uang. Maka berapa dari manusia kaum muslimin yang terjatuh kepada kesyirikan, bahkan datang ke dukun saja tidak boleh. Disebutkan di hadis, man ata kahinan walam yusaddiqhu, dan dia tidak mempercayainya, 40 hari ditolak salatnya. Jika dia salat, maka jika tidak, bagaimana? Kemudian di riwayat yang lain, man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun dan mempercayai apa yang diucapkan oleh dukun, maka dukun mengatakan kamu ingin pesugihan, kaya, maka apa usaha kamu nanti? Misalnya ayam geprek. Ya sudah, pada malam-malam tertentu bikin ayam-ayam kamu itu tapi cemani ayam hitam. Beli 1 saja, kemudian digeprek, kemudian disembelih untuk selain Allah tentunya. Maka dari ayam cemani geprek kamu itu ditambah sambal, maka dicampurkan dengan makanan yang kamu buat, maka itu semuanya akan membuat orang-orang menjadi berselera. Allah musta'an. Menyembelih untuk Allah dengan ayam hitam tersebut, maka akhirnya masuk kepada kesyirikan. Maka kesimpulannya, kita tidak bosan dengan ilmu tauhid. Aina wajah pendalilan? Mana wajah pendalilannya? Bahwa sifat dari mizan itu 2 timbangan. Ini pendalilan dari hadis At-Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, dan ini disahihkan oleh Syekh kami Mukbil. Dan juga dari sifat mizan, tuzanul a'mal al-ashkhas wad dawawin. Maka ini pembahasan yang bagus, jika ada waktu kita ringkas. Maka dari sifat mizan itu pertanyaan, apa yang akan ditimbang di mizan? 3 perkara yang akan ditimbang di mizan. 3 perkara. Pertama, yang akan ditimbang amal-amalnya. Yang kedua yang akan ditimbang adalah badan orang ini. Yang ketiga yang akan ditimbang catatan-catatan tadi, baik keburukan, baik kebaikan. Nah, yang cepat kita bahas sekarang karena tadi ada hadis di topang, hadis yang menjadikan orang ini selamat dikarenakan mempunyai kartu la ilaha illallah. Maka ini dalil hadis ini untuk tadi dari 3 yang ditimbang adalah pencatatan. Maka di hadis ini menjadi pendalilan bahwa orang yang melaksanakan tauhid mempunyai bitaqah, itu yang akan ditimbang. Dan orang tadi mempunyai 99 keburukan, itu yang akan ditimbang. Jadi jawaban yang pertama dari 3 perkara yang akan ditimbang, pertama pencatatan amal baik yang buruk ataupun baik yang baik. Hadis bitaqah ini dalilnya bahwa 99 ditimbang dari keburukan, catatan keburukan. Dan bitaqah la ilaha illallah, kartu la ilaha illallah ditimbang. Maka ini jawaban yang pertama untuk mempersingkat waktu. Maka dari 3 yang ditimbang, pertama catatan amalan kebaikan dan keburukan, dalilnya tadi di hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang sahih disebutkan ditimbang keduanya antara bitaqah la ilaha illallah, catatan kebaikan, dan asijillat 99 catatan keburukan. Selesai. Lalu mana pendalilan
dari permasalahan yang lain tentang permasalahan amal-amal soleh yang ditimbang. Mana pendalilan amal-amal soleh yang ditimbang? Tadi hadis Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Apa tadi kata Nabi di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah? Kalimatan khafifatan sakilatan fil mizan habibatan inda rahman. Ini dalil bahwa yang ditimbang adalah amal-amal soleh. Mana? Ucapan seseorang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim itu akan ditimbang dan menjadi berat. Maka ini hadis yang menjadi pendalilan bahwa kalimat subhanallah al-adzim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim itu adalah dua amalan yang akan ditimbang. Maka yang kedua yang akan ditimbang apa? Amalan. Ada lagi pendalilan banyak. Dan kita ringkas sekarang di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik, alhamdulillah tamla'ul mizan. Maka Nabi mengatakan kalimat alhamdulillah itu akan memberatkan di mizan. Maka ini hadis lain lagi, bukan hadis Abi Hurairah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, bukan, tetapi walhamdulillah tamla'ul mizan. Maka bermudah-mudahlah kita untuk berhamdalah. Maka jika kita makan, alhamdulillah. Jika kita minum, alhamdulillah. Bahkan di saat kita makan dan minum mengucapkan ini, Allah sangat ridho. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, innallaha la yarda idza akala aklatan fahamidahu wa idza syariba syurbatan fahamidahu. Makanya Allah itu sangat cinta dan ridho kepada seseorang di saat dia makan satu suap enak dari makanannya, meskipun makanannya hanya cincang dengan jariang, tapi enak, maka dia berkata alhamdulillah Allah memberikan rezeki makan dengan cincang dan jariang. Ya, enak. Alhamdulillah Allah ridho. Kemudian dia minum, meskipun minumnya hanya sekedar jus alpukat, sekedar. Dia minum seruput, oh enaknya, alhamdulillah. Allah sangat senang dan ridho. Maka di saat kalian makan dan minum, ucapkan alhamdulillah. Itu Allah ridho. Di hadis Muslim tadi. Namun di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik al-Asy'ari, alhamdulillah tamla'ul mizan. Di sisi lain, selain kamu disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah mungkin Allah akan terus memberikan nikmat itu, karena Allah berfirman di Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukuri tadi makanan cincang dan jariang tadi, maka aku akan terus memberikan kepada kamu. Setiap hari dia makan gulai ayam, makan yang tadi cincang, makan juga rendang, makan makanan yang enak-enak, karena dia bersyukur Allah memberikan over and over again. Selain itu, di sisi lain, di hitungan timbangan tamla'ul mizan. Dia bersyukur tadi karena makanan, Allah berikan tambahan dan tambahan kepada makanan. Di sisi lain apa? Kelak di hari kiamat ucapan dia alhamdulillah satu kali itu memenuhi dari mizannya dia. Subhanallah. Maka ini pendalilan yang ditimbang apa? Amal soleh. Ucapan alhamdulillah ditimbangkan besar. Dan apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dar atau Abi Darda, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, asqalu syai' fil mizan husnul khuluq. Bahwa dari amalan yang paling berat, maksudnya yang sangat berat, tentunya setelah tauhid, karena hadis di tokoh tadi tentang tauhid, adalah husnul khuluq. Seseorang yang mempunyai good manner, seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia. Maka bersyukurlah yang mempunyai akhlak mulia. Akhlak mulia itu tidak dibuat-buat.
yang mana dia tidak pernah bersabar. Jika mendengar sesuatu langsung marah. Ada orang memfitnah dia langsung marah. Ada orang menggibahi dia langsung senggol, bacok. Misalnya, gibahi aku, bacok, gibahi aku, pukul. Maka di sini tidak dibuat-buat. Di saat dia mendengar ada muslim yang menghina dia di Facebook atau di media sosial atau di mana saja, atau mendengar demikian dan demikian, itu katanya dia ikut partai Gerindra dan sebagainya. Dari mana kabar ini? Samperin, pukul. Nggak usah, sabar. Ini perbuatan dari tabiat, tidak dibuat-buat. Maka oleh sebab itu husnul khuluq menjadi berat di timbangan karena tidak dibuat-buat. Maka dia dalam keadaan pas-pasan keuangannya. Kemudian dia memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, berbagi. Maka berbagi itu indah. Maka dia membagikan apa yang dia punya dengan saudaranya yang tidak punya sama sekali. Maka sifat charity, sifat bersedekah dan terjauh dari sifat bakhil, pelit, kedekut ini bukan buat-buatan. Maka seseorang yang menginfakkan hartanya dengan mudah, meskipun beberapa ribu atau beberapa puluh ribu atau beberapa ratus, dengan mudahnya dia mengeluarkan tanpa hitung-hitungan, itu bukan perbuatan yang diada-adakan, tetapi itu sifat. Maka oleh sebab itu di hadis disebutkan asqalu fil mizan husnul khuluq. Yang paling berat di mizan adalah akhlak yang mulia. Maka akhlak-akhlak mulia seseorang itu sifat aslinya keluar tanpa basa-basi, tanpa dibuat-buat. Maka itulah dia akhlak yang mulia, itulah yang akan berat di mizan timbangan. Maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, yang sanadnya sahih dari Ya'la ibni Mamlak an Umi Darda dari Abi Darda, dan datang syawahid dan datang mutaba'ah dari atau Al-Qayharani dari Umi Darda dari Abi Darda. Maka ini sanadnya sahih barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa yang ditimbang adalah amal soleh. Yang ketiga, ini penutup, dan juga badan orang tersebut. Kalau begitu berarti kita harus makan banyak biar kita gemuk. Jadi para pegulat sumo itu kalau ditimbang dengan kita, mereka lebih berat timbangannya di hari kiamat. Jawabnya tidak. Maka permasalahan ini pun kembali kepada keimanan seseorang. Pegulat sumo yang beratnya 350 dan kita yang hanya 60 kilo, 70 kilo, kemudian ditimbang di hari kiamat, mereka berhak masuk surga? Jawabnya tidak. Kembali kepada keimanan. Maka telah datang hadis, di mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah SAW, innahu la ya'ti rajul al-azim as-samin yaumal qiyamah la yazinu indallah junaha ba'udatin. Maka akan didatangkan seseorang yang gemuk dan besar dan penuh lemak di hari kiamat, bagaikan raksasa misalnya. Kemudian didatangkan timbangan, la yazinu indallah junaha ba'udah. Maka tidak ada raksasa ini hanya seberat dari junah ba'udah, dari sayap nyamuk. Pernah nimbang sayap nyamuk? Di saat mukul nyamuk, sayapnya diambil, ditimbang berapa gram. Maka ini timbangannya. Maka Allah berfirman, "Fala taqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Maka orang-orang yang kafir, yang gemuk, besar dan sebagainya, itu tidak ada timbangan bagi mereka di hari kiamat. Jadi terbayang, ya sudah kita tutup dengan hadis yang sahih juga, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abdullah bin Mas'ud, yang mana disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud yang mencintai nabinya
dan semua sahabat mencintai nabinya. Dia suatu hari bersama Nabi dan para sahabat, dia ingin memberikan kepada Nabi akar siwak. Antum tahu siwak itu dari akar. Dulu kita waktu di Yaman, terutama di Ma'rib, sangat mudah mengambil, tinggal pergi ke padang pasir, di sana pohon siwak banyak. Bukan daunnya dan bukan tangkainya, tetapi di bawahnya. Jadi kita kayak bawa pacul kecil. Kemudian kita korek, keluarlah akar-akar. Nah, akar itu yang dipakai. Jadi akar itu diambil, dipotong-potong menjadi siwak. Panas sekali. Nah, dulu Abdullah bin Mas'ud mencintai Nabi, ingin memberikan siwak kepada Nabi. Maka akhirnya ada pohon siwak, dia mencabut. Bagaimana gaya mencabut? Coba Hudzaifah bagaimana kalau mencabut gayanya? Nah, gitu kan? Wah, keren. Maka Abdullah bin Mas'ud seperti itu. Maka dia mencabut, dia berjegan. Dan pakaian tentunya celananya kelihatan. Mungkin pakai celana yang pendek atau bagaimana. Terlihatlah bahwa betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil, tipis. Tidak seperti atlet yang berotot dan besar. Namun dia kecil, mungkin rata. Seperti sebagian manusia. Seperti itu. Atau manusia-manusia yang kurang olahraga juga. Dan seterusnya. Yang jelas Allah menciptakan seperti itu. Maka di dalam hadis disebutkan, karena Ibnu Mas'ud yahtazzu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakan min araqin wa kana fi saqihi diqqatun fadhahikal qaum. Maka di saat Ibnu Mas'ud berjegang ingin mengambil dari siwak, maka dia mengangkat pakaiannya dan celananya, terlihatlah betisnya yang kurus, lurus, tidak berotot, dan tidak di atasnya gempal, di bawahnya tipis, tapi kurus, lurus. Fadhahikal qaum. Maka para sahabat tertawa, tersenyum melihat pemandangan ini. Apa kata Nabi? Ma yudhikukum min diqqatis sa'aihi. Apa yang menyebabkan kalian tertawa atas Ibnu Mas'ud ini? Apa? Al-walladhi nafsi biyadihi. Maka Nabi bersumpah, innahuma asqal fil mizan min Uhud. Demi Allah bahwa dua betis yang tipis, yang kalau ditimbang misalnya berapa kilo, maka dia itu di hari akhirah akan ditimbang. Ini poin pendalilannya bahwa jasad-jasad kita pun akan ditimbang. Maka akan lebih berat dari gunung Uhud. Maka gunung Uhud, gunung yang ada di Madinah. Pertanyaan yang besar, kenapa Nabi memisalkan terus gunung Uhud? Gunung Uhud untuk mendekatkan pemahaman bahwa gunung itu ya gede seperti itu. Kenapa nggak disebutkan oleh Nabi gunung Kerinci? Kenapa? Karena para sahabat tidak tahu di mana gunung Kerinci, segede apa. Yang ada gunung Uhud. Meskipun gunung Uhud, wallahu a'lam, yang kita tahu lebih kecil dari gunung Kerinci. Gunung Kerinci atapnya Sumatera, 3.850 mdpl tingginya. 2 hari kalau mau naik itu. Tidak seperti gunung-gunung yang pernah kita naiki. Kita pernah naik gunung Lawu, kita pernah naik gunung Sumbing, pernah naik gunung Andong. Ya, mudah sekali. Gunung Telomoyo. Namun ini naik gunung itu 2 hari karena 3.800. Al-Muhim, kenapa Nabi memisalkan dengan gunung Uhud? Karena gunung Uhud ada di depan para sahabat sehingga mudah dipahami betapa betis yang kecil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu lebih berat dari gunung Uhud nih yang besar seperti itu. Maka poin pendalilannya kalau begitu hadis ini hadis yang sahih telah kami sebutkan tadi. Maka kesimpulannya, lihat bagaimana sifat mizan. Seseorang ditimbang itu 3 perkara. Pertama tadi, dia seorang muwahhid, akan dikeluarkan di tokoh la ilaha illallah timbang. Dan ada catatan amalan kebaikan. Seperti kita alhamdulillah misalnya dicatat. Hari ini malam Jumat tadi sholat maghrib, terus sholat sunnah, terus dars sekarang pelajaran sekitar 1 jam kita ucapan Allah dan Rasul, Allah dan Rasul, Allah dan Rasul. Masya Allah, Allah, Allah Rasul. Dicatat.
Ini catatan ini ditimbang. Itu yang pertama. Catatan kita di tokoh la ilaha illallah dan amalan-amalan yang dicatat, kitab-kitab itu ditimbang. Itu pertama. Maka lihat bagaimana seseorang bisa masuk api neraka dan bisa masuk surga karena ini. Pertama, catatan amalannya banyak bagi orang-orang yang saleh. Kedua adalah amalan itu sendiri. Jadi tadi catatan, dan yang kedua amalan seperti yang kita akan laksanakan nanti, sholat isya dan sholat 2 rakaat setelah isya, semua amalan-amalan. Dan kita juga berceramah dan seterusnya, dan kalian mencatat fawaid, menuntut ilmu, amalan itu. Jadi 2 nih, amalan dan tempat pencatatan yang dicatat malaikat dan di tokoh la ilaha illallah. Ketiga, berat dari badan yang beribadah kepada Allah. Ini catatan. Maka di hadis tadi didatangkan orang yang bagaikan raksasa, gemuk, penuh lemak dan seterusnya, besar tinggi. Namun di saat ditimbang tidak ada di sisi Allah. Kenapa? Karena kufur. Dohirnya yang besar tapi isinya buruk. Hatinya buruk, menyembah kepada selain Allah atau ateis dan yang lainnya. Namun seorang muslim yang kurus kerempeng, Muhammad berapa timbanganmu? 20? Enggak, 40. Misalnya si Muhammad itu 40. Namun ada amalan-amalan sholat, ada amalan-amalan apa, maka seseorang yang timbangannya hanya sekedar 40 dan meninggal pada saat itu, dia pendek, kurus, krempeng, udah pendek, kurus, botak lagi, jadi nggak ada berat. Maka berat amalannya lebih dari raksasa tadi. Kenapa? Iman dan amal soleh. Maka alhamdulillah mulai dari sekarang di saat kita sholat sujud, oh ini tangan kita, kaki kita, kepala kita, sujud kening kita, ini akan ditimbang semuanya. Itu karena ibadah kepada Allah. Berjalan dia ke masjid, lisan dia membaca Al-Quran, dan tadi membaca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Semua itu akan ditimbang dan ini akan menjadi berat. Jadi kesimpulannya, seseorang muslim bisa masuk kepada surga dengan 3 timbangan tadi. Timbangan amal-amalnya, kedua timbangan dari pencatatan-pencatatan yang ditulis malaikat, ketiga timbangan dari berat badannya. Dan ini maknanya berat badannya dia dari amal soleh dan tauhid. Karena tadi raksasa ditimbang tidak lebih berat daripada sayapnya nyamuk. Kenapa? Karena tidak ada ruh tauhid di dalamnya. Maka ini yang menjadi pembahasan kita sekarang terbayang. Bagaimana seseorang yang timbangannya itu ringan, padahal badannya ditimbang, amal-amalnya ditimbang, dan pencatatan kebaikannya itu pun ditimbang. Alat pencatatan buku-buku itu ditimbang. Kok bisa? Ya karena dia amalan buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Paham ya sekarang? Maka oleh sebab itu kita meminta kepada Allah agar timbangan mizan kita berat. Dan selalu kita di khutbah Jumat, ya Allah jadikanlah peluh kita di saat kita guru dan pengajaran seperti sekarang, yang mana kita mengajar alhamdulillah tanpa uang bulanan, bahkan guru honorer pun lebih baik dari kita. Iya, guru honorer berapa gajinya? Mungkin 1 juta, alhamdulillah. Al-muhim, yang jelas kita selalu mendoakan, ya Allah dari peluh kita dan apa yang kita berikan untuk pondok ini, semoga dijadikan mizan yang besar dan berat. Itulah karena akan ditimbang amal-amal kita dan pencatatan-pencatatan dan badan kita di saat gotong royong, lelah, capek dari pundak kita yang kaku dan punggung kita yang kadang-kadang sakit dikarenakan memanggul semen dan membawa gerobak. Maka ini semua akan menjadi berat di sisi Allah. Amin. Maka ini yang bisa kita berikan dari sifat mizan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-muadzin ya'adzin.